kemarin baru-baru ini di awal tahun Presiden Prabowo Subianto pidato mengatakan sangat terharu bahwa ada survei global yang bilang rakyatnya itu paling bahagia di dunia. Kamu waktu dengar pernyataan presiden itu tanggapannya gimana? Setuju nggak kalau warga Indonesia paling bahagia? Hal pertama yang saya pikirkan ketika dengar pidato itu adalah am I happy? Am I happy? Karena kan pertama otomatis saat kita menunjuk 4 jarinya ke kita dulu kan gitu ya. Dan bahagia ini kan kita butuh alat ukurnya kan Kak. Apa sih alat ukurnya? Oke, dalam hal ini misalnya Sherly, satu dari 280 juta penduduk Indonesia yang Sherly harus banyak bersyukur. Sherly dapat kesempatan untuk berpendidikan, Sherly dapat kesempatan untuk sebutlah misalnya uh, punya pendapatan per bulan misalnya mencukupi kebutuhan dasar. Tapi bagaimana dengan masyarakat lain, anak muda deh misalnya, yang tidak mendapatkan privilege itu, tidak mendapatkan kesempatan untuk berada di pendidikan tinggi, atau mereka yang sudah S1, S2, atau S3, tapi nggak mendapatkan pekerjaan selayaknya ilmu mereka, misalnya gitu ya Kak. Jadi dari situ akhirnya apa standar bahagia kita di Indonesia? Maka untuk melihat apakah mau lihat ke luar negeri, ke dalam negeri, maka Sherly kembali aja ke apa sih tujuan kita bernegara sebetulnya. Kita berhimpun menjadi satu bangsa. Maka bukankah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebetulnya founding fathers kita udah nyebutin sebetulnya tujuan kita bernegara, berbangsa, itu adalah untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang berdaulat, merdeka, adil, dan makmur. Jadi kalau balik ke situ, itu tujuan kita bernegara, maka bahagia versi kita adalah apakah rakyat sudah merasa merdeka atas sebutlah misalnya apa yang menjadi keresahannya kemudian disampaikan, apakah rakyat sudah merasa bahagia dengan undang-undang misalnya yang diputuskan atau ditetapkan secara diam-diam. Sebutlah misalnya KUHP yang sekarang sudah resmi dijalankan. Apakah rakyat sudah merasa adil dengan standar dan kualitas pendidikan antara di kota dan di desa hari ini? Apakah rakyat sudah merasa makmur dengan sumber daya alam yang kita sebagai negara miliki, tapi siapa yang sebetulnya menikmati itu? Maka sebetulnya pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang butuh kita coba refleksi. Apakah kita sebagai rakyat sudah bahagia? Karena kalau tadi misalnya Kak Ilona menyebutkan WHR ya, World Happiness Report. Maka di situ kan sebetulnya ada 6 indikator kenapa sebuah negara, alat ukur lah measurement negara itu bahagia. Maka kalau generosity orang Indonesia yang Kak Ilona bilang tadi dijadikan standar, itu bias sekali karena memang dari dulu bahkan sampai tahun 2024 Indonesia masih ditetapkan sebagai 3 besar negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi. Karena itu menjadi kan ada 6, itu jadi salah satu standar. Jadi kedermawanan, pendapatan per kapita, dukungan sosial, social support, harapan hidup sehat, kebebasan dalam memperjuangkan masa depan dan pilihan hidup. Pertanyaannya adalah sebebas apa hari ini anak muda untuk memilih ingin kerja di mana. Kalau memang pekerja kreatif hari ini banyak, maka jangan lihat itu sebagai sebuah kesuksesan. Itu survival mode mereka ketika tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keilmuan atau kapasitasnya. Akhirnya apa yang bisa kita lakuin ya? Itu emang udah mental fightingnya orang Indonesia menurut Sherly. Dan persepsi korupsi terakhir menurut WHR. Maka bicara tentang korupsi, kita bisa buka data bagaimana hari ini masyarakat kita, sebutlah Sherly sebagai rakyat, melihat bagaimana indeks korupsi hari ini.